Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memperkenalkan diri. Saya dari Muhammad. Saya bernama Abi Fauzan, NPM 222396. Saya ingin mewawancarai salah satu guru penjas dari SD Muhammadiyah 17 Semarang dengan Bapak siapa Pak? Bapak Sugina. Bapak Sugina. Ini langsung aja masuk ke pertanyaannya Pak. Iya. Pertanyaan nomor 1, apa latar belakang pendidikan Bapak? Latar belakang pendidikan saya itu untuk S1 PPKN. Untuk pertama kali saya mengajar guru kelas. Berhubung guru olahraganya nggak ada, terus saya masuk mengajar di guru di guru olahraga mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan pada waktu ada penerimaan sertifikasi guru, saya dimasukkan ke jurusan olahraga. Dan sampai sekarang saya ngulang guru olahraga mulai tahun 2000 sampai sekarang. Olahraganya mulai tahun 2000 sampai sekarang. Yang kedua, apakah Bapak memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran tertentu? Untuk sertifikasi saya punya olahraga oke, dan sudah invasi. Yang ketiga, apakah Bapak secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan pengajaran Bapak? Ya, setiap ada workshop biasanya ada undangan dari IPTB. Saya selalu mengikuti mulai workshop senam dan lain sebagainya. Biasanya itulah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak mendefinisikan gaya pengajaran Bapak? Praktek. Selain ada teori, saya biasanya mempraktekkan. Sebelum olahraga materi inti dimulai, biasanya saya di lapangan selain absen terus berdoa, terus selanjutnya memberikan materi secara teori. Setelah itu kita praktek langsung. Selanjutnya, apa strategi yang Bapak terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pelajaran? Ya, kita sebagai guru harus menyampaikan materi secara penuh dan rutin dan berlanjut, sehingga apa yang disampaikan oleh pemberi materi atau apa itu guru atau gurunya, sehingga nantinya materi tersebut dapat diserap dengan oleh siswanya secara maksimal. Pemberian materi berkelanjutan. Selanjutnya, bagaimana Bapak menyesuaikan pendekatan pengajaran Bapak untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda? Untuk penyusunan gaya yang berbeda, biasanya saya berikan materi dengan metode bervariasi, berbeda-beda, kadang dengan hanya jawab, umpan balik, pemberian materi, dan juga ada latihan-latihan praktek. Selanjutnya, bagaimana Bapak menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran? Untuk mendukung pembelajaran dalam proses lancarnya penyerapan ilmu atau pemberian ilmu kepada siswa, selain SDM dari gurunya juga bisa berupa pendukung, di antaranya selain buku-buku LKS atau buku-buku tambahan lainnya juga
dibantu dengan perlengkapan sarana dan prasarana. Selanjutnya, apa strategi Bapak untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Untuk memberikan masukan kepada siswa yang tidak sesuai, kita memberikan pengetahuan atau materi secara disendirikan dulu. Bagi yang sudah bisa, ya kita ringan dipersempit untuk menyampaikannya. Tapi untuk yang khusus kepada anak-anak yang kurang berminat olahraga, kami fokus melebihi cara menangani untuk penyampaian materinya, biar sedikit-sedikit ada peningkatan. Selain itu kesenangannya bisa biar nambah, hingga tertarik dalam materi atau pelajaran olahraga. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak merencanakan dan melaksanakan disiplin di dalam kelas? Untuk kedisiplinan di sekolahan, karena SD Muhammadiyah itu sudah terbiasa untuk pendisiplinan, terutama sebelum masuk ke pembelajaran itu biasanya ada kegiatan pembiasaan, ya. Misalnya ada TPQ, baca Al-Quran, ada penyambutan siswa di gerbang. Nah, ini untuk melatih siswa supaya lebih berakhlak atau bertingkah laku, hormat pada gurunya. Dan untuk pembiasaan doa-doa, ya juga yang akhlak daripada kedisiplinan daripada anak-anak itu juga bisa ditanamkan sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak berkolaborasi dengan rekan, guru, dan staf sekolah? Saya biasanya kalau mengajar berkolaborasi sama, kalau guru kelas biasanya sudah memasrahkan langsung pada gurunya, tapi saya karena butuh bantuan untuk menyiapkan alat dan lain sebagainya, saya dibantu oleh Pak Gurunya malah. Selanjutnya, apa pendekatan Bapak dalam berkomunikasi dengan orang tua? Untuk berkomunikasi dengan orang tua, saya biasanya aktif dalam pengawasan atau aktif kepada anak-anak yang berprestasi, khususnya bidang olahraga. Biasanya kalau ada anak yang berprestasi, biasanya saya ngasih uang saku untuk motivasi, dan juga saya berhubungan komunikasi dengan orang tua juga lebih dekat sekali. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada orang tua yang telah menyalurkan putra-putranya dimasukkan kepada klub-klub atau kegiatan-kegiatan olahraga di klubnya masing-masing, misalnya renang atau Pak Suci atau dan lain sebagainya. Biasanya saya berhubungan untuk mengarahkan dan minta laporan kalau dapat juara. Nah, nanti pihak sekolahan atau guru olahraga yang akan memperhatikan atau memberi sekedar rasa hormat. Selanjutnya, bagaimana Bapak menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan kerja? Untuk menangani konflik dengan orang tua atau rekan kerja, biasanya ya kita musyawarahkan secara personal, ambil yang kurang baik. Kita selalu berkomunikasi dengan rekan maupun wali murid
bagaimana Bapak menilai kemajuan siswa dalam kelas Bapak? Alhamdulillah untuk prestasi olahraga untuk sampai kota Semarang ya, udah nyampe. Penampilan Bapak. Ya, itu kemarin dari Oke. Porseni Muhammadiyah itu kemarin alhamdulillah dulu, walaupun tidak juara satu ya. Juara satu itu harus memang butuh pelatihan yang disiplin, yang lebih, selain sarana-prasarana yang mendukung, juga mengadakan SDM-nya, pelatih yang khusus. Kemarin hanya cuma guru olahraga saja, kurang maksimal. Itu harusnya itu mendatangkan pelatih. Kalau saya nanya pada yang juara-juara itu memang ada ekstra khusus di cabang masing-masing ya, dan mendatangkan SDM atau pelatih itu. Nah, selanjutnya, apa tindakan Bapak jika siswa mengalami kesulitan belajar? Jika ada siswa yang mengalami kesulitan belajar, kita berulang-ulang selalu mengarahkan atau memberikan masukan-masukan agar dalam pembelajaran setiap harinya itu bisa mengerti, bisa mudah dapat apa yang kita ajarkan, sehingga siswa tersebut sedikit-sedikit kelamaan sering diarahkan atau diberi materi secara terus-menerus sehingga nanti sedikit-sedikit paham. Selanjutnya, bagaimana Bapak melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Untuk proses penilaian dan kemajuan siswa, selain pengadaan tes evaluasi untuk materi, juga saya mengambil sebagai penilaian praktek. Selain itu juga ada nilai tambahan untuk orang-orang yang pernah, atau anak-anak yang pernah menjadi juara atau berprestasi. Kami selalu memberikan nilai lebih. Karena apa? Karena sudah memberikan nama baik sekolah itu pada anak-anak yang berprestasi. Selain kita memberikan nilai yang lebih, juga ada reward supaya nantinya tuh anak-anak itu ada lebih bersemangat sehingga bersaing dengan temannya dengan cara sehat gitu. Pertanyaan selanjutnya, Ya. apakah Bapak terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah? Untuk ekstrakurikuler saya terlibat di cabang khusus olahraga, misalnya futsal, kadang bola voli, dan tenis meja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak berkontribusi pada komunitas dalam organisasi profesi dan masyarakat? Berarti kayak bagaimana Bapak berkontribusi Saya dalam organisasi, misalnya dalam kelompok guru KKG, setiap bulan mengadakan pertemuan. Selain itu juga membayar iuran setiap bulan tuh 50.000. Itu bisa dimanfaatkan, kegunaannya macam-macam. Ada untuk kegiatan misalnya latihan bersama, ada bulu tangkis, biasanya sepak bola satu bulan sekali. Terus misalnya sepak bola uji tanding di luar bulan sekali juga misalnya. Selain mengikuti event-event, kalau ada Kopda atau yang lain, O2SN, misalnya saya ikut terlibat dalam pendampingan siswa. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana
aplikasi. Untuk pembelajaran aplikasi atau laptop biasanya saya menggunakan apa namanya ya laptop tersebut. Bagaimana cara menampilkan tampilan-tampilan, melakukan permainan-permainan melalui dengan metode metode yang bisa disampaikan melalui alat ya untuk biasanya kalau nyari senam kita pakai laptop gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak? Apakah Bapak memiliki ide atau pembelajaran berbasis proyek atau inovasi yang telah Bapak terapkan dalam kelas? Untuk pembelajaran mengenai basis proyek ya biasanya ya selain opsi daripada modul-modul yang sudah disampaikan atau sudah diajarkan dari pemerintah, itu saya biasanya menciptakan suatu permainan yang bisa dimodifikasikan secara sederhana hingga anak-anak itu permainannya tidak memakai biaya yang mahal tapi bisa meminimalkan tentang keadaan sarana prasarana sehingga segala macam permainan terjangkau. Pertanyaan selanjutnya, apa pemahaman Bapak tentang konsep kurikulum merdeka? Untuk konsep kurikulum merdeka, saya dengan memakai sesuai dengan apa yang ada dalam sarana prasarana yang ada di sekolah. Jadi menyebutkan siswa dalam rangka penyampaian. Selanjutnya, bagaimana Bapak menjelaskan karakteristik utama dari kurikulum merdeka pada siswa? Untuk penyampaian kurikulum karakteristik pada siswa, misalnya kami menyampaikan sebelum kita memberikan materi pembelajaran di praktek, biasanya saya memberikan dulu penyampaian atau saran yang bisa anak tersebut sedikit-sedikit atau memberikan masukan dalam rangka untuk pemberian karakteristik anak supaya nantinya anak tersebut dalam kegiatan mengikuti materi pembelajarannya bisa ada masukan dalam rangka mengenai penanaman akhlak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menerapkan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa? Untuk mengenai fleksibilitas kurikulum dalam rangka untuk Menyesuaikan kebutuhan. menyesuaikan kebutuhan siswa, sekolah menyiapkan apa yang anak-anak dibutuhkan dalam kesinambungan untuk penyampaian materi dan kegiatan sehari-hari dalam pemberian materi bisa berjalan dengan lancar. Maka sekolah mau tidak mau harus bisa menyediakan sarana dan prasarana gunanya dalam rangka untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar dengan baik. Selanjutnya, bagaimana Bapak mengintegrasikan
ada, misalnya terutama kedisiplinan yang harus ditanamkan, tepat waktu, seragam harus pakai seragam yang lengkap, mulai dari pakaian, sepatu harus dipakai secara teratur. Selain kedisiplinan tersebut juga kita berdoa dengan cara bersama-sama dan memberikan arahan-arahan atau tertib yang lain, sehingga dalam proses pembelajarannya anak-anak harus sudah dikasih aturan atau tertib sehingga tidak liar. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan siswa? Dalam proses penilaian pemantauan siswa, selain saya mengadakan penilaian sehari-hari, yaitu juga ada evaluasi yang urut, ada ulangan semester 6 SKS, ada semesteran. Selain itu ulangan harian juga praktek juga saya nilai. Dalam pantauan tersebut kita juga selalu mengikuti keadaan bagaimana praktek sebenarnya pada siswa-siswa tersebut untuk berkegiatan belajar mengajarnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang dan melaksanaan kurikulum merdeka? Dalam rangka kolaborasi dengan rekan, biasanya saya dibantu dengan guru kelas atau guru atau admin itu dalam rangka untuk mempersiapkan materi pembelajarannya. Biasanya ada LPP atau rencana mengajar, karena saya itu sudah sepuh untuk hal motif itu udah nggak pakai lancar, jadi saya biasanya berkolaborasi dengan rekan-rekan guru kelas dan admin sekolah. Selanjutnya, apa tantangan utama yang Bapak hadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka? Tantangan menghadapi kurikulum merdeka adalah untuk saya yang sudah sepuh biasanya masalah penggunaan teknologi ya, ada kesulitan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat kurikulum merdeka? Saya biasanya selain memberikan tugas kepada anak-anak, biasanya kalau ada kegiatan lomba atau apa, biasanya saya agar anak itu biar motivasinya tinggi, semangat. Biasanya saya selalu mengikuti kalau ada event-event lomba. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Bapak melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka? Saya biasanya melibatkan orang tua dalam rangka biasanya kalau ada kegiatan di sekolah, misalnya ekstrakurikuler, ya, kerjasamanya dengan orang tua, biasanya saya menyampaikan pada orang tua bagaimana supaya istri kita itu lebih maju, lebih meningkat, disertasi. Biasanya saya kerjasama dalam masalah biaya, misalnya dalam pengadaan kos tin, nah itu biasanya
ada kerjasama dengan orang tua. Selain itu juga untuk honorer atau untuk guru yang ekstra, kita sebagai guru juga bermusyawarah, berkomunikasi dengan orang tua bagaimana baiknya agar kegiatan yang ada di sekolah, terutama ekstrakurikuler itu bisa mempunyai prestasi yang maksimal. Pertanyaan terakhir, apakah Bapak memiliki strategi khusus untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan siswa? Strategi untuk komunikasi dengan orang tua biasanya kalau ada pertemuan, misalnya sosialisasi kelas-kelas, misalnya awal pembelajaran, misalnya komite dan wali murid, guru dan guru mapel biasanya dikumpulkan, berkomunikasi, disampaikan programnya sehingga ada masukan untuk program-program yang dirancang oleh kelas masing-masing, sehingga ada masukan dari wali murid kita tampung dan nantinya kita bersama sehingga menghasilkan suatu program atau rencana kegiatan yang dapat bermanfaat untuk kebutuhan atau kepentingan siswa juga yang diketahui oleh para orang tua dan gurunya juga. Terima kasih untuk wawancara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.